Ini kita dikirimi dari Pak Febri yang dari Semarang. Siang Pak Edi, saya Febri dari Semarang. Mau tanya, kenapa puyuh jantan patuki kepala betina nyampe berdarah ya? Ini nampaknya proses pengawinan, dikawinkan, kemudian saling patok sehingga menimbulkan kanibal. Puyuh ini pantang dia melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kawannya. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan masih tetap sehat, masih dalam lindungan yang kuasa tentunya. Walaupun diterpa dengan berbagai macam kendala, bahkan naik terus, nggak ada turun-turunnya. Harga telur belum bisa mengimbanginya. Pusing semua peternak. Ya, semuanya kita rasakan bareng-bareng kawan. Jadi yang masih mampu bertahan ya bertahan, yang enggak paling-paling ya diapir. Banyak sekali yang diapir kawan-kawan ya, karena nggak ketemu di ujung lagi gitu loh. Mau bertahan juga ya percuma kalau nggak ketemu hasilnya. Ini kita dikirimi dari Pak Febri yang dari Semarang. Siang Pak Edi, saya Febri dari Semarang. Mau tanya, kenapa puyuh jantan patuki kepala betina nyampe berdarah ya? Ini nampaknya proses pengawinan, dikawinkan, kemudian saling patok sehingga menimbulkan kanibal. Puyuh ini pantang dia melihat darah kawannya. Kalau dia melihat darah segar di kawannya, maka dia akan berupaya untuk mematoknya, berupaya untuk ya saling membunuh lah itu tadi. Jadi siapa yang berdarah di situ bukannya ditolongi, malah diserang rame-rame sehingga dia mati. Terus nanti pun juga begitu ada yang mati, siapapun lagi yang dipatoki, yaitu yang diserang lagi. Kalau ada darahnya yang sedikit ada dia berdarah, maka dia akan diserang rame-rame. Saya dikirimi videonya kawan. Jadi dalam video memang dikejar-kejar sampai ada yang berdarah di kepalanya gitu. Jadi ini memang berbahaya sekali kawan. Ini dari Pak Febri yang dari Semarang ya. Nah ini sampai mengungsi dia, berdarah-darah dia di situ. Ini tidak bisa diteruskan kalau seperti ini. Harus secepatnya dipisah. Karena kalau tidak dipisah, maka mati kawan. Nanti coba kita mengurai. Itu ada yang pecah kepalanya. Coba kita urai nanti pelan-pelan di video satunya dia pecah kepalanya. Saya pertanyakan kemarin, Pak, apakah ini seumuran? Seumuran sebenarnya. Kenapa terjadi seperti itu? Berarti dia tidak bisa dijodohkan di situ. Berarti dia tidak bisa untuk dikawinkan. Asal usulnya dari mana? Dari beli telur online. Ya, asal usulnya dia beli telur dari online sehingga ditetaskan mau membuat indukan FS, tapi ternyata terkendala di situ. Sudah kita bilang, Pak, tinggal kering saja, kita kirim telur pemurnian, jadi indukan. Kan gitu, Semarang. Jadi beliau masih berupaya untuk membesarkan mesin, nanti mudah-mudahan ya kalau memang menjadi partner kita ya nanti menghubungi kita, minta dikirim ya nanti kita kirim. Jadi nggak usah repot-repot lagi, kita kirim, terus kemudian ditetaskan, ambil betina hitam, jantan coklat, kawinkan, dah jadi, selesai urusan. Kembali ke pokok permasalahan itu tadi. Dikawinkan malah timbulnya kanibal. Apa penyebabnya apa? Yang nggak jodoh. Mungkin itu riwayatnya dari keturunan final stok, bisa jadi juga seperti itu. Ganas dia. Ganas dia. Begitu dicampurkan, saling patok. Pak, mungkin nyampurkannya dari kecil saja, Pak. Kalau dari kecil sih bisa.
campurkan dari kecil, tapi itu kemungkinan dicampurkan dari kecil. Kalau saya biasanya memang saya campur dari kecil, kemudian di umur-umur 35 hari, mendekati bertelur yang betina itu sudah saya pisah. Terus kemudian nanti apabila jantannya itu sudah berani kawin, di belakangnya sudah ada benjolan, nah itu kita masukkan. Cara mengawinkan saya ada di video biar supaya nggak kanibal itu seperti apa. Tapi kan ini sedikit. Kalau 1:3, ya seperti itu. Artinya perkawinan awal itu kita kalau bisa banyak jantannya. Jantannya 10 misalkan, masuk betina 5 gitu. Ya, jadi 1:1/2. Nah, kalaupun memang masih dipaksa seperti itu, dia masih juga saling mematok. Artinya nggak bisa diterusin. Ya harus dipisah. Kalau diterusin, maka ya angka kematian akan tinggi. Kasihan, karena balik lagi ke awal tadi. Puyuh itu tidak bisa melihat darah segar di kawannya. Maka dia akan menyerang mana yang di situ luka. Itu akan diserang rame-rame, kawan. Jadi kalau setelah diserang rame-rame, dia mati. Yang mati kita tarik. Nanti pun akan kejadian seperti itu lagi. Akan diserang satu berdarah. Diserang rame-rame. Seperti itu. Nanti lama-lama akan habis. Riwayat puyuh mungkin itu bisa jadi dari final stok juga. Mungkin dari keturunan yang sudah terakhir, terus dijadikan keturunan lagi, itu biasanya memang tidak bisa, kawan. Dia akan kanibal, dia ganas, dia nggak mau kawin. Bukannya ada nafsu kawin, tapi malah dia nafsu untuk membunuh. Itu biasanya seperti itu. Kalau memang mencari solusinya, sulit, kawan. Mencari solusi perjodohan itu sulit. Walaupun itu dari kecil dicampurkan, itu sulit. Tetapi kalau menurut saya, itu berawal dari indukannya mungkin. Indukannya kemungkinan ya, ini kan saya masih bisa menebak. Karena dulu pernah kawan itu beli telur dari luar provinsi. Itu telur final stok. Terus kemudian dia netas, diambillah, dipelihara jantannya, jantan hitam, betina coklat. Begitu dikawinkan, dia nggak mau kawin. Kejadiannya seperti itu. Dia kanibal, malah saling serang, saling membunuh, saling mematok. Gitu. Jadi kalau memang kita mau membuat indukan, itu ya usahakan telur itu yang satu dari tempat lain, yang satu lagi dari tempat lain. Atau dari tempat yang sama, tetapi memang itu khusus untuk indukan. Gitu. Sejauh ini kawan-kawan yang saya kirimi telur fertil untuk indukan, belum ada keluhan seperti itu. Hanya saja kemarin keluhan pertama, waktu saya kirim telur dari sini untuk jadikan indukan, sama keluhannya. Antara yang di kota kisaran, Medan, Bang Hotler Hotler Sihombing, itu keluhannya sama dengan yang ada di Serang. Pak, banyak sekali jantannya. Itu perkawinan awal, kawan. Biasanya perkawinan awal seperti itu. Tetapi yang ke Jombang aman. Kemudian yang di Gresik juga nggak ada. Gitu. Karena hasilnya berbeda-beda. Saya juga masih agak kebingungan, kepusingan. Kenapa kok awal itu kok banyak jantannya gitu loh. Ya karena masih baru. Genetiknya masih awal, gen baru. Saya juga dulu pernah seperti itu juga. Terkejut saya. Kok banyak sekali jantannya gitu. Tapi yang di tempat-tempat lain aman. Cuman ada di tempat 2 inilah yang masih kemarin mengeluh dengan saya. Kok untuk perdana kok banyak yang jantannya? Ya itu perdana. Nanti biasanya di tetasan seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia kawin di situ, maka nanti biasanya akan normal. Ya. Kemudian yang di mana lagi kemarin? Nggak ada hambatan lah, yang ada hambatan cuman itu. Cuman sejauh ini indukan dari saya tidak ada yang kanibal seperti itu. Nggak ada yang kanibal. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala. Jadi kalau rekan-rekan kesulitan membuat indukan, memang kita adalah telur fertil PS-nya untuk dikirim pemurnian. Yang hitam sudah murni, yang coklat juga sudah murni. Itu sering kita kirim. Kemarin terakhir kita ngirim ke daerah Kebumen. Nah ini besok ini ngirim ke sana lagi. 2 trip kita ngirim ke sana. Selanjutnya nanti terserah rekan-rekan kalau memang mau belajar indukan, Pak, nggak mau pusing saya.
Pemurnian apa dia, saya nggak ngerti. Saya maunya telurnya, ya nggak masalah. Nanti kita kirim. Nah, terus kemudian kembali ke masalah awal itu tadi. Kok yang betina malahan yang matoki jantannya? Nggak mau dia dicampurkan. Nggak mau dia dikawinkan. Umurnya nggak selisih. Umurnya sama. Biasanya terjadi kanibal itu kalau itu selisih. Cuman kalau saya pribadi kalau ngawinkan awal, walaupun selisih umur, itu biasanya saya banyaki jantannya di situ. Saya banyak jantan itu kira-kira 10, kemudian betina saya masukkan 5. Maka dia nanti di situ akan nafsu kawin, bukan untuk membunuh. Kalau satu-satu itu biasanya memang itu nanti terjadi kanibal di situ. Biasanya saya kalau ngawinkan saya seperti itu, kawan. Jadi menghindari ketidakcocokan atau menghindari kanibal itu tadi. Jadi supaya mereka terangsang dengan adanya cewek di situ gitu loh. Adanya betina di situ. Jantan 10 saya kasih dulu satu kandang ini. Kemudian 5 saya masukkan betina. Langsung dia begitu kawin, nanti kira-kira pagi kita campurkan, sore nanti kita pisahkan. Nah, dari situlah nanti akan terjadi pengembangannya di situ. Kalau kita hantam satu-satu, mungkin terus kebanyakan betinanya, maka dia biasanya terjadi kanibal di situ. Nggak cocok dia. Biasanya seperti itu sih, kawan. Jadi, kalau rekan-rekan mau mencoba ya silahkan. Kalau mau cari telur fertil yang untuk indukan, ya silahkan. Hubungi saja. Di deskripsi channel ada itu. Silahkan saja. Pak, daerah ini bisa jangkau enggak? Kalau nggak bisa jangkau lewat bus, nanti kita jangkau lewat JNT, itu biasanya bisa. Nah, rekan-rekanku semuanya, itulah terjadi kenapa waktu kita kawinkan kok terjadi kanibal. Ya di situ itulah. Karena permasalahannya terlalu sedikit dan juga mungkin itu dari indukan bawaannya, dari genetiknya memang dia nggak mau. Sedarah mungkin, dia nggak mau di situ. Bisa jadi seperti itu juga. Coba Bapak nanti lain dari kandang gimana? Atau memang nanti pasti mesen telur dengan kita, ya nggak masalah. Adapun kendala di jalan, Bapak menghubungi saya, ya insya Allah tetap kita bantu, Pak. Kalau untuk kawan-kawan yang saat ini tenang semuanya, nampaknya tidak ada kendala. Kalau kemarin-kemarin ada kendala, Pak, begini, sudah saya kasih solusinya, ternyata mungkin nyaman. Sejauh ini belum menghubungi lagi, berarti kendala itu hilang. Nah, ini yang di Gresik, Ibu Lisa sudah mengawinkan keturunan FS, semoga berhasil ya, semoga berhasil. Itu kemarin juga indukan dari kami, tragis kisahnya, kita kirim telur banyak yang pecah, kita ulang lagi banyak yang pecah, tapi alhamdulillah kita sama-sama belajar, kita bimbing, berhasil sampai sekarang yang ada di Gresik. Terima kasih Bu Lisa yang sudah senantiasa bergabung dengan kita, yang rajin tanya, sekarang sudah nggak rajin tanya, berarti sudah mengerti dan sudah memahami. Nah, kita sama-sama belajar kok di sini. Bukan saya berarti yang paling pinter, yang paling ngerti, yang paling menguasai ilmu perpuyuhan, enggak. Saya nggak mau seperti itu. Saya masih tahap-tahap pembelajaran juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Sudah siang, harinya sudah jam 11 lebih, siap-siap kita menunaikan ibadah sholat Jumat untuk yang muslim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kawanku. Salam sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan kita sehat, puyuh sehat, semuanya sehat, lancar berjalan dengan apa yang kita inginkan. Kurang lebih mohon maaf, salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses selalu kawan.